Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana punya kabar anak-anakku, anak soleh dan solehah SD Modabu, SD Muhammadiyah 2 Bojonegoro yang berakhlak mulia dan berprestasi. Oke anak-anak, untuk hari ini SPDB kita akan membahas dengan teknik patung. Sebelum kita mulai, semoga kita semuanya berdoa. Dan setelah itu monggo kita bahas bersama ya. Semoga diberi kelancaran dan kemudahan. Semoga kita berdoa bersama-sama. Oke, untuk hari ini kita membahas dalam pengertian patung. Pengertian patung adalah suatu karya seni yang diciptakan dengan cara membentuk bahan yang mempunyai volume atau ruangan dengan bisa dilihat dari berbagai arah, dari atas, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, semuanya bisa dilihat. Oke, yang kedua adalah karya seni patung. Ini menghasilkan bentuk 3 dimensi. Dalam pembuatannya dibuat dengan berbagai macam teknik seperti teknik pahat, modeling, atau casting. Perlu kita ketahui juga karya seni patung itu karya seni itu tidak hanya berbentuk 3 dimensi, tetapi ada yang 2 dimensi. Yang 2 dimensi itu hanya bisa kita lihat dari arah satu saja. Oke, sekarang kita ketahui juga yaitu jenis patung. Jenis patung itu adalah patung lengkap, patung dada, dan patung tarso. Patung lengkap itu apa ya? Ya, sekarang kita bahas dulu ya. Patung lengkap adalah patung yang keseluruhan benda itu kelihatan, atau patung yang terbuat dari orang atau manusia, itu berarti ada kelihatan keseluruhan, ada dari kepala, tangan, perut, paha, kaki, dan sebagainya. Kalau dengan benda itu berarti benda keseluruhan itu kelihatan semua. Sekarang patung dada. Patung dada itu berarti kelihatan dari mulai dada sampai ke kepala. Sekarang juga patung torso. Patung torso itu adalah patung yang hanya kelihatan kepalanya saja. Oke, sekarang cara pembuatan teknik membuat patung lunak dan patung keras. Kalau teknik patung terbuat dari lunak, bahannya dari lunak, yaitu bisa dibutsir, bisa dipijit atau dipincing, dan dipilin. Untuk teknik membuat patung keras itu bisa diukur dan dipahat. Mari kita saksikan bersama untuk bagaimana bentuknya dan bagaimana caranya pembuatan patung lunak dan patung keras. Pertama yang kita lihat adalah teknik membutsir. Teknik membutsir itu bisa dengan menggunakan tanah liat dan bisa menggunakan plastisin. Lihat ini di sini yang akan saya kasih contoh adalah patung torso. Patung torso yang hanya kepala saja, ya, patung yang menggambarkan bagian kepala saja. Teknik membuat bentuk dengan cara mengurangi bahan sedikit demi sedikit sampai menjadi bentuk yang diinginkan dengan menggunakan sudip. Teknik butsir. Sudip itu bentuknya yang kayak apa? Ini sudah ada digambarkan ya. Bentuknya itu berarti memanjang, bisa menggunakan kayu yang dilancip atau menggunakan besi atau menggunakan peso atau gimana nanti yang dilancip bisa untuk mencungkil. Untuk mengurangi bahan dan menambah bahan yang kurang. Bagaimana anak soleh dan solehah? Wow, kita sekarang sudah ke teknik pijat ya. Teknik pijat yaitu adalah bersamaan dengan pincing. Teknik dengan memijat tanah liat secara langsung dengan memakai tangan dengan menggunakan bahan tanah liat. Berarti ini kalau memijat ini tidak hanya sekedar dipegang saja, tetapi di sini ada peralatannya, yaitu dengan menggunakan meja putar yang diputar-putar, dan untuk membuat itu tanahnya itu dikasih air sedikit-sedikit, langsung diputar-putar, langsung dibentuk dengan sesuai yang diinginkannya. Secara berarti jadi halus dan berbentuk yang
Sangat menawan buat kita semuanya. Di sini ini adalah pembuatan tanah liat yang berbentuk gerabah. Oke. Sekarang kita ke teknik pilin ya. Teknik pilin atau coiling. Teknik membentuk tanah liat dengan metode memilin tanah sehingga berbentuk seperti tali. Tetapi perlu kalian ingat juga, ini adalah tidak hanya menggunakan tanah liat saja loh ya. Bisa plastisin juga bisa seperti ini, dipilin-pilin, dibentuk bulat-bulat ini. Misalnya diambil satu, dibentuk menjadi kayak sebuah tali atau memanjang. Dan ini akan dibentuk apapun juga bisa. Tapi di sini contohnya adalah dibentuk melingkar itu ya. Seperti apa? Seperti obat nyamuk yang dibakar itu. Ya, bentuknya seperti itu. Tetapi di sini juga ada yang sudah jadi menjadi vas bunga. Ya, di sini ada vas bunga. Itu yang dipilin-pilin itu dibentuk seperti melingkar sehingga membentuk seperti vas bunga. Dikasih juga ornamennya kan banyak ya. Di sini ada ornamennya melengkung-lengkung, ada yang memutar, terus ada yang dikasih ornamennya berbentuk lingkaran-lingkaran kecil. Wow, perlu kita coba nih kelihatannya anak-anak semuanya, anak Sri dan Soleha. Bagaimanakah? Siap? Oke, untuk hari ini kita membahas dalam pengertian patung. Pengertian patung adalah suatu karya seni yang diciptakan dengan cara membentuk bahan yang mempunyai volume atau ruangan dengan bisa dilihat dari berbagai arah, dari atas, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, semuanya bisa dilihat. Oke, yang kedua adalah karya seni patung. Ini menghasilkan bentuk 3 dimensi. Dalam pembuatannya dibuat dengan berbagai macam teknik seperti teknik pahat, modeling, atau casting. Perlu kita ketahui juga karya seni patung itu karya seni itu tidak hanya berbentuk 3 dimensi, tetapi ada yang 2 dimensi. Yang 2 dimensi itu hanya bisa kita lihat dari arah satu saja. Oke, sekarang kita ketahui juga yaitu jenis patung. Jenis patung itu adalah patung lengkap, patung dada, dan patung tarso. Patung lengkap itu apa ya? Ya, sekarang kita bahas dulu ya. Patung lengkap adalah patung yang keseluruhan benda itu kelihatan, atau patung yang terbuat dari orang atau manusia. Itu berarti ada kelihatan keseluruhan, ada dari kepala, tangan, perut, paha, kaki, dan sebagainya. Kalau dengan benda itu berarti benda keseluruhan itu kelihatan semua. Sekarang patung dada. Patung dada itu berarti kelihatan dari mulai dada sampai ke kepala. Sekarang tuh ke patung torso. Patung torso itu adalah patung yang hanya kelihatan kepalanya. Wow, semakin asik ini kita. Masih ingat kan dulu pernah membuat plastisin kalian semuanya dengan bentuknya bermacam-macam. Lah ini kita ingatkan aja ya toh. Di sini ada membuat plastisin yang dibuat dengan bentuknya binatang, yaitu merak ya toh. Di sini ada bulat-bulat dibentuk dengan adanya kepala dan perutnya. Terus ini ada sebuah kayak kipas, akhirnya membuat suatu ekornya merak itu. Indah kan? Monggo sekarang kita coba apa yang nggak bisa buat kalian semua anak Sri dan Soleha. Oke, kita lihat sekarang. Kalau
teknik ukir itu terkenal dari mana ya? Dari kota Jepara. Nah, di sini tidak hanya di kota Jepara, di Bojonegoro pun juga bisa loh ya. Itu sebuah kayak mengukir seperti ini. Kalau memang kalian ingin, semuanya harus bisa dan punya semangat tinggi. Oke. Di sini untuk ukiran-ukiran ini, atau mungkin ini juga sebuah pahatan sedikit-sedikit, ini terbuat dari kayu, dan dari batu pun juga bisa. Oke, dengan sedikit-sedikit dicukil-cukil, diukir seperti ini, membentuk tanaman dan binatang. Di sini ada hewan burung. Terus di sini ada anggur dan ada daunnya anggur. Seperti ini anak-anak yang kita bahas hari ini. Semoga sukses bagi kalian semuanya dan berhasil dan beri kemudahan dan kelancaran. Untuk hari ini kita akhiri, kita lanjut untuk minggu depan lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.